Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryudi dengan NIM M1B1230024. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Sebelum kami mempresentasikan PowerPoint yang telah kami buat, sebaiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Baik, perkenalkan nama saya Putri Ayu dengan NIM M1B1230025. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baik, perkenalkan nama saya Sofi Melinda dengan NIM M1B1230028 sebagai pemateri. Baik, perkenalkan nama saya Agista dengan NIM M1B1230033 sebagai pemateri ketiga. Baik, perkenalkan nama saya Widya dengan NIM M1B1230029 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan nama saya Rizka Nur Hasana dengan NIM M1B1230026 sebagai pemateri kelima. Baik, perkenalkan nama saya Siti Zahrani Istania dengan NIM M1B1230027 sebagai pemateri ke-6. baik, saya akan membagikan PowerPoint yang telah kami buat. Materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Tri Ayu. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan daftar isi dari materi kami. Yang pertama, latar belakang, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan, keempat, manfaat, kelima, politik hijau, keenam, strategi bisnis, ketujuh, peluang dan tantangan, dan kedelapan, kunci sukses. Baik, dengan latar belakang, Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia memiliki potensi komoditas pertanian yang beragam, dan kondisi geografis ini yang mempengaruhi kualitas berbagai komoditas pertanian di Indonesia. Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pengelolaan lingkungan hidup mempunyai ruang lingkup yang secara luas dengan cara beraneka ragam pula. Pelestarian lingkungan dan pemanasan global warming menjadi keprihatinan bersama bukan saja di tanah air Indonesia tetapi juga di mancanegara. Dengan rumusan masalah, satu, bagaimana struktur negara dalam masalah lingkungan melalui gerakan politik hijau atau green politik. Dua, bagaimana krisis bersamaan telah memunculkan secara cepat selama dekade terakhir ekonomi hijau atau green economy. Tiga, bagaimana konsepsi kota yang berkelanjutan dalam menekankan dan menyeimbangkan kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan. Yang keempat, bagaimana upaya green building dalam menghasilkan bangunan yang ramah lingkungan. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama, tujuan mengetahui struktur negara dalam masalah lingkungan melalui gerakan politik hijau, green politik. Yang kedua, mengetahui krisis bersamaan telah bermunculan secara cepat selama dekade terakhir ekonomi lingkup hijau, green economy. Yang ketiga, mengetahui konsepsi kota yang berkelanjutan dalam menekankan dan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang keempat, mengetahui upaya green building dalam menghasilkan bangunan yang ramah lingkungan. Untuk manfaatnya, yang pertama, dapat mengetahui struktur negara dalam masalah lingkungan melalui gerakan politik hijau, green politik. Yang kedua, dapat mengetahui krisis bersamaan telah bermunculan secara cepat selama dekade terakhir ekonomi hijau, green economy. Yang ketiga, dapat mengetahui konsepsi kota yang berkelanjutan dalam menekankan dan menyeimbangkan kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan. Dan yang keempat, dapat mengetahui upaya green building dalam menghasilkan bangunan yang ramah lingkungan.
Materi pertama, politik hijau. Pelestarian lingkungan dan pemanfaatan global, global warming. Saat ini telah menjadi keprihatinan bersama bukan saja di tanah air Indonesia, tetapi juga di mancanegara. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau yang oleh Guinness dan Rizes dinamakan pilihan politik jalan ketiga. Salah satu wujud output politik lingkungan adalah kebijakan otoritatif para elit suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum permodalan asing yang tak peduli soal lingkungan hidup. Kehadiran mereka dinilai lebih banyak membawa masalah ketimbang berkah bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ekonomi hijau atau green economy, di mana ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Dalam kalimat ini, ekonomi hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi, efisien, dan pengolahan sumber daya, dan menjunjung tinggi kesejahteraan sosial. Berikutnya ada kota hijau atau Green City, di mana kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Kota hijau mempunyai kesamaan dengan komposisi kota yang berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi sosial dan lingkungan dalam pembangunan kota. Kota hijau juga mempunyai pandangan jauh ke depan, bahwa pembangunan kota harus mempertimbangkan keberlanjutan atau masa depan kota. Berikut ada konsep kota hijau, di mana kota hijau iterjemahkan kota yang efisien dalam penggunaan sumber daya kota. Pada tahapan praktiknya, konsep kota hijau diterjemahkan dalam prinsip-prinsip kota hijau. Yang pertama ada mengintegrasikan komponen alam dan buatan. Yang kedua ada efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota. Yang ketiga meminimalisasi dan pendaur ulang limbah. Yang keempat ada mengurangi ketergantungan terhadap daerah hinterlandnya. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat ingin melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Agista. Di sini saya ingin menyampaikan tentang bangunan hijau atau yang lebih sering dikenal dengan green building. Yang dimana green building adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga dalam operasional pemeliharaan, memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Istilah green building merupakan upaya untuk menghasilkan bangunan dengan menggunakan proses-proses yang ramah lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien, pembuatannya hingga pembongkaran. Prinsip kota hijau. Prinsip kota hijau juga di sini ada 6. Pertama ada konservasi energi, kedua ada penyesuaian dengan iklim, ketiga ada meminimalkan pemakaian sumber daya, keempat ada memperhatikan,
Kelima, ada memperhatikan lahan atau sering dikenal dengan site. Yang keenam, holistik. Selanjutnya ada industri hijau atau sering dikenal dengan green industry. Industri hijau pertama itu dipopulerkan pada tahun 1989 dalam satu artikel ilmiah Amerika oleh Robert Frost dan Nicholas Galopoulos yang memberikan ungkapan suatu ekosistem, mengapa sistem industri tidak bertindak seperti suatu ekosistem, di mana jenis limbah dimungkinkan sebagai sumber daya untuk jenis industri lain. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Pada konsep industri hijau, sistem industri hijau dipandang bukan sebagai suatu sistem yang terisolasi dan sistem lingkungan di sekelilingnya, melainkan merupakan satu kesatuan. Baik, selanjutnya strategi implementasi industri hijau. Yang pertama, optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang kedua, minimalisasi limbah dengan siklus material tertutup. Yang ketiga, proses dematerialisasi. Yang keempat, menghapus ketergantungan pada sumber energi fosil. Selanjutnya, teknologi hijau atau green technology. Green technology adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Green technology masih dikembangkan hingga kini, mengingat kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh teknologi. Green technology merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau berkelanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini. Kelestarian atau keberlanjutan sustainabilitas yang dapat diartikan sebagai perihal pemenuhan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Selanjutnya, teknik untuk penerapan sustainabilitas. Kelestarian dan keberlanjutan sustainabilitas yang dapat diartikan sebagai perihal pemenuhan kebutuhan masyarakat secara terus-menerus di masa mendatang, tanpa merusak sumber daya alam atau pemenuhan kebutuhan saat ini, tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di sini kita bisa lihat produk daur ulang, selanjutnya ada inovasi teknologi baru, kemudian energi terbarukan, kemudian bangunan yang ramah lingkungan, kemudian kimia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rizka. Organisasi hijau atau green organization. Daftar organisasi lingkungan yang terkenal yang diklasifikasikan berdasarkan tipenya. Organisasi tingkat global, regional, organisasi pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan dari materi yang telah dibawakan. Yang pertama adalah organisasi hijau atau green organization. Daftar organisasi lingkungan yang terkenal yang diklasifikasikan berdasarkan tipenya atau organisasi tingkat global, regional, organisasi pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Yang pertama global, ada dua. Yang pertama Earth System Governance Project, yang kedua Global Environment Facility, yang kedua regional. Adapun poinnya European Environment Agency, yang kedua PMS IA. Yang ketiga organisasi pemerintah. Poin yang pertama Kementerian Lingkungan Hidup, yang kedua Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dan yang keempat ada organisasi selanjutnya ada perilaku hijau.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Aryudi. Perilaku hijau atau green behavior. Green behavior merupakan salah satu karakter yang sangat penting dalam membangun kepedulian manusia terhadap lingkungan sekitarnya. Green behavior adalah bagian manusia dalam lingkungan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Adapun definisi green behavior menurut yang lain dimaknai sebagai suatu perilaku yang tingkatnya didasar oleh suatu nilai, norma, dan aturan yang mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan. Adapun green behavior terlahir disebabkan oleh masalah kerusakan lingkungan hidup yang semakin meresahkan kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi. Baik, kesimpulan dari PowerPoint yang telah kami bawakan yaitu pengelolaan lingkungan hidup melalui konsep politik hijau menekankan pentingnya integrasi antara kebijakan politik dan keberlanjutan ekologis dengan fokus pada keadilan sosial dan partisipasi masyarakat. Ekonomi hijau berupaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Kota hijau dan bangunan hijau dirancang untuk meminimalkan jejak karbon dan memaksimalkan efisiensi energi. Industri hijau mendorong praktik produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Teknologi hijau berfungsi untuk inovasi dalam pengelolaan sumber daya. Sementara itu, organisasi hijau dan perilaku hijau mendorong kesadaran dan tindakan individu serta kolektif dalam menjaga lingkungan demi keberlanjutan generasi mendatang. Adapun pantun yang telah kami buat yaitu hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika PPT-nya panjang dan lebar. Sekian dari presentasi dari kelompok 7, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.